Kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-251. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-251 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-251 hari ini adalah saham Toto, di mana saham Toto ini ditutup minus 0,94% di harga 212. Kalau kita perhatikan secara risk reward memang dia lebih beresiko tinggi, di mana dia dekat sekali dengan resisten di 216. Artinya kurang lebih ada 4 poin lagi, atau kurang lebih ada 2 tick lagi, dia menuju atau dia akan bisa menyentuh area resisten PBH, resisten paling kuat yaitu di harga 216. Sedangkan tadi pagi dia sempat dibanting ya, tapi hampir semua saham itu dibanting semua. Namun menjelang closing ISG akhirnya bisa naik kembali. Kalau kita perhatikan di sini, jika teman-teman yang ingin membeli saham Toto, maka lebih direkomendasikannya karena dia lebih dekat dengan area resisten, maka lebih disarankan lebih baik kalau misalkan dia breakout dulu ya, melewati 216, baru kita bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi selama dia masih belum bisa breakout di atas 216, maka kita tidak perlu masuk dulu ke saham Toto. Mending kita coba antri di level support terkuatnya, yaitu di 206-208. Itu mungkin kita bisa pertimbangkan entry di sana. Karena apa? Itu level yang sudah beberapa kali dicoba diuji, namun tidak jebol-jebol ya. Semoga yang kesekian kalinya kalau dia bisa ke arah sana, kita bisa dapat di harga bawah tetapi tidak jebol, sehingga kita bisa dapat di level yang paling rendah, yaitu dekat level support. Kalau misalkan opsi pertama yang kita pakai, buy on breakout resisten di 216, maka area belinya adalah 216-218, cut loss di kurang lebih di 212, dengan target kenaikan adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 230. Tapi kalau opsi kedua yang terjadi, ketika harga itu terjadi dibanting dan dekat dengan 206, maka area beli kita adalah 206 sampai dengan 208, batasi cut loss kurang lebih 202, dengan target kenaikan terdekat adalah ke PBH-nya lagi, ke 216, dan target jauh adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 230. Jadi sekali lagi, tetap harus perhatikan skenario-nya apa yang terjadi. Kalau dia breakout, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia ternyata tidak bisa breakout resisten, malah turun ke area support, maka kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Setelah saham Toto, kita punya saham MDKI, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,96% di harga 210. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham ini bergerak mulai cenderung sideways ya, di mana dia setelah mengalami penurunan, dia kemudian membentuk doji dan cenderung dalam 40 hari ke belakang memang dia cenderung sideways. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ingin mengoleksi MDKI, maka memang dengan harga saat ini dia juga sama seperti Toto, harganya lebih dekat ya, lebih dekat dengan area resisten atau area PBH di 216, sehingga lebih direkomendasikan, lebih disarankan kalau misalkan opsi pertama adalah breakout dulu baru beli, atau kalau misalkan ternyata dia tidak mampu breakout, ya sudah mending tunggu di area support terkuat, yaitu berada di 202. Jadi kalau opsi pertama yang terjadi, silakan buy on breakout di atas 216 sama seperti Toto, 216 sampai dengan 218, cut loss di 212 dengan target kenaikan adalah menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 250. Tetapi kalau misalkan ternyata opsi kedua yang terjadi, ketika dia malah turun dulu mendekati area support, maka silakan pertimbangkan untuk mulai membeli saham MDKI dengan area beli 202 sampai dengan 206, cut loss kurang lebih di harga 200 sampai dengan 196, dengan target kenaikan pertama ke 216 sebagai level PBH atau level resisten, dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di harga 250. Dan sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, ada iklan dulu teman-teman yang mau mengikuti pre-order Kauf Joran part pertama dengan seri Bull and Bear Limited Edition. Teman-teman bisa segera melakukan pemesanan mulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei, di mana teman-teman bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp di 0851 5895 5279. Ya, silakan teman-teman kontak admin di sana di 0851 5895 5279. Nanti di sana teman-teman akan dipandu dan diinformasikan Google Form-nya untuk bisa teman-teman isi. Dan juga kalau misalkan teman-teman yang mengikuti pre-order part pertama ini dengan tema Bull and Bear Limited Edition-nya,
Teman-teman juga bisa mendapatkan akses ke dalam grup Joran Investama, di mana nanti kita akan informasikan beberapa informasi penting. Mungkin juga ada stock pick juga, mungkin ada news atau ada sentimen apapun. Kemudian juga teman-teman akan mendapatkan fasilitas diskon 20% untuk setiap webinar yang diadakan oleh Joran Investama. Kemudian berikutnya akan diundi juga buat satu orang pemenang yang berhak mendapatkan akses The Golden Cross secara gratis selama 1 bulan senilai 150.000, dan yang beruntung juga akan mendapatkan 1 bulan private konsultasi langsung bersama saya senilai 1 juta rupiah. Jadi manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai habisan karena kaos ini telah diorder cukup banyak, sehingga teman-teman yang tidak atau ketinggalan, maka bisa dipastikan teman-teman tidak akan bisa mendapatkan fasilitas bonus-bonus yang ini, karena mungkin di next pre-order kaos lagi tidak mungkin bonus ini akan kita kasih ya. Jadi manfaatkan ini, istilahnya penglaris ya, baru pertama kali kita rilis, semoga bisa jadi rezeki, dan itu makanya kita kasih banyak bonus di pre-order part pertama ini. Jadi manfaatkan momentum tersebut. Kita lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Wika, di mana saham ini ditutup naik 1,11% di harga 1.365. Saham Wika sendiri masih berada di bawah level support terkuat ya, di bawah level PBL di 1395, sehingga yang tadi kita kenal PBL ini adalah support paling kuat. Karena harga Wika berada di bawah level PBL tersebut, maka PBL tadi sudah berubah jadi dari support menjadi resisten paling kuat, sehingga tidak ada alasan buat kita selama dia tidak mampu naik ke atas 1395, maka belum ada reason buat kita untuk masuk. Selama chartnya masih menunjukkan bahwa dalam 40 hari terakhir resistennya berada di 1395 ya, tidak ada alasan misalkan kita mau entry. Tapi misalkan besok chartnya di adjust, ternyata level resistennya berada di 1365. Apakah boleh masuk? Ya boleh, kita mengikuti chartnya. Chartnya mengatakan bahwa oke, saya sudah menghitung selama 40 hari ke belakang, ternyata bukan di 1395, di 1365 yang lebih valid. Ya sudah, kita bisa ikut. Kita bisa pakai yang 1365 juga boleh, kita bisa pakai yang 1395 juga boleh. Jadi ini kembali lagi kepada teman-teman. Tetapi yang jadi pasti adalah ketika kita membeli dekat support atau di atas support tipis, maka kita langsung batasi 3 tick, itu saya ya, 3 tick dari support tersebut. Entah beli 1395, entah belinya 1365, tapi 3 tick dari level tersebut ya. Jadi kalau misalkan besok dia tidak mampu atau belum mampu naik ke atas 1395, ya tidak ada alasan buat kita masuk. Tetapi kalau misalkan ternyata dia bisa breakout di atas 1395, silakan buy. Buy on breakout Wika 1395 sampai dengan 1400, cut loss kurang lebih di 1350, 1365, dan target kenaikan adalah menuju ke 1490, itu adalah TP1 di PBH. Dan target kedua adalah menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 1760. Selanjutnya kita punya saham RALS, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,7% di harga 715. Dan kalau kita perhatikan bahwa saham ini memang sudah downtrend sangat-sangat parah dan juga berada di bawah PBL. Syarat saya untuk membeli ini memang sudah pasti teman-teman tahu. Yang pertama, downtrend parah, ini sudah masuk kategori, tapi dia masih belum sideways dan dia juga masih berada di bawah PBL. PBL-nya di 735, sedangkan harga saat ini di 715. Yang artinya apa? Artinya tidak ada reason to buy buat kita masuk ke emiten ini. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia bisa breakout, bisa naik lagi ke atas 735, maka kita punya alasan, kita punya reason untuk membeli saham RALS kembali. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout ke atas 735, silakan buy. Area belinya berapa? 735 sampai dengan 740, dengan target kenaikan menuju ke 40 hari harga tertinggi dan PBA di 910 sampai dengan 945, dan batasi cut loss kurang lebih di harga 700 sampai dengan 715. Jadi itu syaratnya adalah ketika kita mau membeli saat dia breakout. Apakah kita boleh membeli sebelum dia breakout? Tidak masalah, ini hak teman-teman. Mau beli di harga berapapun itu hak teman-teman, uangnya teman-teman. Saya tidak pernah melarang. Jadi semua di YouTube channel ini bukan financial advisor ya. Ini hanya review, membantu teman-teman untuk bisa menentukan keputusan, tapi bukan memaksa untuk membeli. Jadi kalau misalkan mau beli di harga 715 ya boleh-boleh saja, tapi saya akan bantu. Kalau misalnya mau beli 715, tidak mau nunggu breakout, ya boleh beli 715, tapi di sini ada low 40 hari harga terendah di harga 700. Jebol di bawah ini wajib cut loss.
ya, jebol di bawah ini wajib patuh, sekarang ada peluang besar dia bisa akan terus melanjutkan penurunan ke level yang jauh lebih dalam. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat, ya teman-teman rezeki. Ke 735 aja sudah cuan. Tapi kalau yang lebih aman memang dia harus breakout dulu resisten, memastikan dia bisa breakout dulu level tersebut. Jadi takutnya skenario seperti ini, dia sudah turun, dia bisa naik, kalau dia sudah breakout, yang ngacir. Nah itu skenario takutnya juga seperti itu. Kalau teman-teman masih mau menunggu breakout, ya itu lebih valid sih. Jadi bisa pas dia breakout, turun sedikit, nah kalau dia masih bisa kuat di atas bertahan 735, ya masuk silakan. Dan targetnya adalah ke 910. Selanjutnya kita punya SCMA, di mana saham ini ditutup naik 3,61% di harga 1435. Yang menjadi menarik adalah di SCMA, saham ini berhasil breakout ya, luar biasa sekali. Di tengah penurunan indeks yang sangat dalam, dia berhasil breakout. Setelah kemarin mungkin dia tidak mampu bertahan di level PBL, hari ini dia bisa naik tipis 1 tick di atas level resisten tadi yang sekarang sudah berubah menjadi support. Sehingga ini masih menjadi area beli yang sangat menarik ya. Jadi 14.30 sampai dengan 14.35 adalah area beli, tetapi tetap kita batasi cut loss karena tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah dia bisa naik terus atau bisa turun. Tugas kita adalah ini menarik karena dia berada 1 tick saja di atas level support. Artinya risikonya sangat kecil, tapi potensi profit yang bisa ditawarkan itu terbuka lebar. Bahkan sampai ke berapa kalau targetnya, yaitu menuju PBH di 1595. Jadi ini adalah sebuah peluang seharusnya buat teman-teman memanfaatkan momentum ini. Jadi kalau misalkan yang mau beli, pertama syaratnya pastikan dulu dia bisa dan kuat bertahan di atas 14.30. Itu syarat pertama yang harus teman-teman ikuti. Syarat kedua, yang harus misalkan teman-teman sudah mengikuti syarat pertama tadi, maka area beli. Di mana kita harus membeli? Jangan asal beli. Asal belinya itu bisa membuat nyangkut lebih dalam. Level buy kita adalah di 1430 sampai dengan 1450. Kita kasih agak lebar lah. Jangan ke 1435. Agak lebar sampai 1450. Takutnya dia open bisa naik lebih tinggi, kita tidak sempat terkejar. Jadi kita kasih lebar 1430 sampai 1450 sebagai area beli. Cut loss-nya ada di berapa? Cut loss kita pasang terdekat di 1385 sampai dengan 1400. Itu area cut loss. Dan target kenaikan adalah menuju PBH di 1595. Dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 1895. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-251 hari ini adalah saham Excel. Di mana saham Excel sangat juga menarik. Di tengah penurunan indeks dia juga amblas, tapi bisa bangkit, bisa kuat berdiri, melewati batas. Hari ini kayaknya dia tidak ada merah sama sekali. Dia langsung bermain di atas garis opening ya, dan akhirnya bisa closing 4,04%. Dapat 4% di saat indeks turun dalam itu suatu pencapaian yang luar biasa. Karena saya yakin bahwa banyak trader yang pasti cut loss. Tapi kalau masih bisa profit, artinya luar biasa hebat ya. Salah satunya Excel. Namun karena Excel ini dia rentang antara PBL, antara support terkuat dengan PBH atau resisten terkuatnya itu tidak terlalu jauh, sehingga tadi dia bisa breakout di 2020. Ini dia mampu breakout. Kalau kita buy on breakout di 2020, harusnya kita masih dapat cuan kurang lebih 30 poin ya, masih dapat profit. Kalau kita masih hold, besok dia terus naik, maka kita dapat cuan juga lebih banyak. Nah ini kegunaan kalau misalkan teman-teman yang cepat mendapatkan informasi di mana level PBL, di mana level resisten. Nah makanya The Golden Cross ini hadir buat teman-teman agar teman-teman tidak pusing lagi. Teman-teman itu tinggal klik Ask the Excel, langsung keluar chartnya, mana PBL, mana PBH, break PBL buy, break PBH buy, tidak breakout jangan beli. Sesimpel itu kita melihat, daripada kita sudah kerjaan kantor pusing, kita bisnis pusing, kita masih harus cari mana garisnya. Garisnya sudah benar apa salah. Kita mau tanya orang terus nanti tidak bisa mandiri. Tapi di sini kita akhirnya bisa apa? Kita minta chartnya saja, kita dibantu chart doang nih. Chart keluar kita terjemahkan kayak seperti saya terjemahkan kepada teman-teman di YouTube. Nah langsung eksekusi cepat. Pertanyaan seperti saya katakan, saya informasikan kemarin bahwa di TGC tidak hanya chart seperti ini, ada juga yang namanya fitur alert, ada juga yang PBL farm.
Jadi tidak perlu capek-capek cari yang mana yang dekat PBL, langsung listnya keluar. Dan beberapa yang tadi saya ulas ini ada SCMA, itu juga salah satu list yang saya ambil dari list di dekat PBL, langsung dekat PBL, jadi ketahuan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mengakses juga chartnya, ya silakan hubungi saya. Nanti saya akan arahkan ke admin untuk bisa akses chart tersebut ya. Jadi sekali lagi untuk Excel, kita kalau mau membeli maka saya lebih sarankan manfaatkan momentum. Kalau dia bisa, misalkan besok koreksi nih, dia opening langsung turun sedikit, misalnya 2040 lah, 2030 lah, ambil. Yang penting selama dia kuat bertahan di atas 2020 ya. Kalau dia masih kuat dan bertahan di atas 2020, ambil. Tapi kalau langsung jebol di bawah itu, jangan ambil. Kita lepaskan saja, wait and see. Tapi kalau bisa kuat, silakan ambil. Mungkin 2020 sampai dengan 2040 adalah area beli yang menarik. Cut loss kurang lebih di 1980 sampai dengan 2000. Target kenaikan terdekat ke 2120 dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di harga 2250. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-251 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.